sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama tiang pelunggu hormati dan muliakan, Bapak Kepala Desa, Bapak Pengulu, mami-mami tiang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana rutinitas kegiatan di Masjid Al-Jami' Tuan Guru Soleh Hambali niki, kegiatan rutinan pengajian mingguan pada hari Rabu, yang mana kegiatan niki adalah sebuah tali rantai yang terus bersambung, yang sudah kita jalankan sejak lama sampai saat niki alhamdulillah masih berjalan. Dan niki adalah sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tiang pelungguh yang datang menyempatkan hadir oleh tahu niki, oleh Masjid Samulia niki adalah sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tiang pelungguh termasuk daripada orang-orang yang diberikan keringanan untuk gawe sesuatu sasolah di hadapan Allah Subhanahu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hambanya ni ke gawe supuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkannya dengan pekerjaan sasolah. Maka ringannya daripada setiap langkah kaki tiang pelungguh niki, lumbar simpang tiap masjid niki adalah sebuah hikmah, adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa insyaallah tiang pelungguh niki adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh kesempatan samulia niki, tiang ingin membaca salah satu daripada karangan ulama, yaitu Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, yang mana di dalam karangan beliau niki ada nasihat-nasihat yang tentunya nasihat-nasihat niki sangat tiang pelungguh butuhkan. Pada kesempatan niki tiang ingin menukil daripada apa yang sudah beliau tulis di dalam kitab niki, yang mana niki adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala saat tertulis oleh dalam kitab Taurat. Saat tertulis oleh dalam kitab Taurat. Kitab Taurat saya lain keturunan Nabi Musa. Kitab Injil tifak Nabi Isa, kitab Zabur tifak Nabi Daud. Sebelum tentunan daripada kitab Taurat isi Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi salam, ada 10 alwah, 10 lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendikman tentunan daripada kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Mun Al-Quran bahasa Arab kan, mun kitab Taurat bahasa Ibrani kan, ara-aran bahasa Ibrani. Mun Zabur bahasa Kibti kan, mun Injil bahasa Syriani kan. Jadi naran bahasa-bahasa ni ke engkah dedengah sampai mangkin. Wah jarin museum. Mun Injil Syriani aran bahasa para ulama. Bahasa Syriani ni ke adalah bahasa para malaikat. Jadi para malaikat ni ke berdialog karang kadu bahasa Syriani. Bahasa Syriani ni ke ia bahasa aslin daripada kitab Injil. Mun Zabur bahasa Kibti. Di antara kitab suci ni ke paling tebal ni ke adalah kitab Zabur. Jadi di antara kitab suci yang diturunkan oleh Allah, paling tebal ni adalah kitab Zabur.
sak tentunan tipa Nabi Daud alaihi salam. Adapun sak tentunan tipa Nabi Musa sendikman daripada diturunkannya Taurat kepada beliau ada 10 alwah, 10 lembaran sak turunan insya-Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Setelah nikah baru turunan daripada kitab Taurat. Maka saya nukil si Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab niki adalah firman Allah Subhanahu wa taala seara oleh dalam kitab Taurat. Tentun beden Taurat salai kan cisa mungkin seara oleh dengan Bani Israel beda dengan Israel niki memang beduin Taurat sampai mungkin, tetapi beda dengan apa yang sudah disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di dalam kitab niki Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mengutip daripada 27 kata-kata hikmah seara oleh dalam kitab Taurat. Lagu tiang hanya akan mengutip beberapa saja. Mun sampai 27 ayat yang bahas maghrib belum tentu selesai. Mungkin karena terbatas waktu kita ambil poin-poin yang sekiranya cocok untuk tiang pelunggu bahas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka di antara daripada perkataan beliau yang dinukil oleh beliau di dalam kitab Taurat, Nabi mendikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Taurat, "Man arada ayyakuna hisabuhu yasiran falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi." Mendikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat, "Man arada ayyakuna hisabuhu yasiran." Hai sak mele era hisab, ketika hari hisab dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai sak mele hisab ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi. Hendaknya dia sering-sering menasehati dirinya dan menasehati daripada saudaranya. Jarin tiang pelungguh melinggih oleh deriki dalam keadaan tiang pelungguh saling nasihat menasehati. Bukan sama sekali untuk menggurui, bukan. Tetapi murni untuk saling nasihat menasehati. Maka saya basen, saya sak mele era hisab ringan di hadapan Allah, maka hendaknya yang pertama kereng-kereng koreksi di. Karena kebiasaan tiang pelungguh niki mun koreksi dengan jak paling cekat. Nah, mun koreksi dengan jak paling cekat. Mun ceramahin dengan jak paling cekat. Lagu mun ceramahin di jak yesulita. Mun nasihat anak jak paling cekat. Kok kamu anak kok harus rajin ngaji. Mun ndek rajin ngaji anak kerugi. Lagu ni jadi dengan doa dengan ngaji. Ni aran cekat nasihat dengan lagu ye lupa diri. Karena ni tersinggung oleh dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mereka hanya mampu mengarahkan orang kepada kebaikan, sedangkan mereka melupakan diri mereka di dalam mengerjakan kebaikan. Mun nasihat seninen jak si cekat. Pokok kamu harus saya penuhi hak jadi semamu. Berdosa negama adik. Lagu ni jadi semamu deng waktu yang hak seninen. Iki dengan Nabi tahun nasihatin dengan lagu din tahun nasihatan dia. Kadang niki basen Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pada koreksi di mensendik mana pada terkoreksi. Buat masa hidup oleh dunia ni ki masa kini terkoreksi si batur atau mungkin bau si koreksi diri.
lagu munwah di hadapan Allah. Allah sak koreksi. Ini Malik tulak oleh dunia. Dia larak cerita. Maka yang ada hanya penyesalan doang. Sehingga hisapnya orang kelak di hari kiamat ni ke berat. Angka mu berdoa ni ke dan berdoa kena hisaban yasira munini bi ghairi hisab wah menu. Ndak dua berdoa ukuran ada sak temudahan hisab munini bi ghairi hisab. Ia kembik setiap dengan zat terhisab isi Allah ni ke sampun berat sudah. Setiap amal perbuatan tiang pelungguh erak di hadapan Allah terhisab ni ke wah berat. Terhisab ni ke wah berat wah. Sehingga wah nunas bi ghairi hisab mun teturunan sekedik level nojok hisab sak ringan alhamdulillah. Mut nunas hisab sak ringan ternyata berat lemak susah teman. Jadi mut nunas tu lebih baik bi ghairi hisab. Karena era disebutkan di dalam riwayat kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isi Allah Subhanahu wa taala ada para nabi dan para rasul arak sak kanca lek murin luwe saming sak tiring isi malaikat. Arak para nabi dan para rasul arak sekedik kanjen. Arak para nabi dan para rasul bahkan arak 2 tolang umat kanjen. Arak bahkan arak setolang umat kanjen. Maka berketuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, ia berembe keadaan daripada umat kanci Nabi. Oh Musa nika ya Rasulullah, nika adalah umat-umat pilihan yang akan diberikan bi ghairi hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ternyata hisab insyaallah taala. Maka munserminan isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulan umat yang lumayan banyak. Maka Nabi mendikan Rasulullah, insyaallah ni ruan umat kena. Maka tebarak Rasulullah isi malaikat Jibril, ya Rasulullah, nenten ye umat denika. Nika adalah umat Nabi Musa. Maka berkeduan Rasulullah mun marani kan be umat ke wahai Jibril. Maka mun tepeti tu umat isi malaikat Jibril, maka beliau menyaksikan si luwe daripada umat Rasulullah sak tekican bi ghairi hisab. Dia perlu terhisab. Maka Rasulullah mengatakan setiap daripada dengan sak bi ghairi hisab oleh kumpulan ni ke sekik dengan, maka dia akan membawa 70,000 dengan bi ghairi hisab. Dari di antara umat pilihan Rasulullah sak sampun tetakdiran bi ghairi hisab, dia perlu terhisab isi Allah Subhanahu wa taala era oleh jelo kiamat sekik dengan umat ni ke yang menjauh 70,000 bi ghairi hisab. Maka mud berdoa ni ke sekali-kali kan. Sekali-kali bi ghairi hisab wah nunas. Karena terhisab ni ke sudah berat era. Nggih. Setiap pekerjaan tiang pelungguh sak terhisab insya Allah taala itu sudah beban bagi tiang pelungguh. Maka mudah-mudahan tekican daripada bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka mendikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat, man arada ayyakuna hisabuhu yasiran falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi. Hai sakmele era molah gampang hisab, maka hendaknya dia pintar-pintar menasihati dirinya dan menasihati daripada saudaranya. Nasihatin di dulu, kemudian baru nasihatin dengan, hendak nasihatin dengan lupa diri. Ini kebalik. Nasihatin diri dulu, baru nasihatin dengan. Adin sa kembin, adin sa napi-napi sayat nasihatin dengan nika bukan menjadi hujah bagi tiang pelungguh, bukan menjadi justru nenten jadi penolong amal kebaikan, justru ye isi tiak tersikat erak dengan ketua misi Allah taala. Kamu tahu nasihatin dengan doang, lagu kamu dewah baik atau nasihatin diri. Nah, itu menjadi berat bagi tiang pelungguh. Sakjari panjang Allah Subhanahu wa taala kelak ketika tiang pelungguh dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka para sahabat lain
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mun bedaitkan je sahabat salain, setiap selesai bersalaman musafahah tetap membaca daripada ayat nabi ayat saya baca wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sabr. Jadi para sahabat Rasulullah ni ke setiap membedait selalu isi membaca ayat ni sebagai cara mereka untuk saling memperingati. Cara pada saling nasihatin kan je sahabat salai. Mun kebiasaan dengan toak lai para salafun salih salai. Biasa mun malas-malasan ibadah. Ndik berat lubar tipak tuang guru atau ustaz. Maka tiang sak berat lalu ibadah tunas nasihat. Dengan lain ia ringan tunas nasihat. Mun mungkin ia pagaham dengan. Okay? Bahkan dek milik tenasihatin. Tenasihatin dek milik mun dengan lain itu beda. Mun dengan lain lumbang tipak tuang guru ni apa sekadar tunas doa doang. Lagu deng wah lupa saran nasihat yang tunas nasihat. Dengan mungkin lumbar tiba tuang guru tunas doa ni juga. Doa berdoa selesai. Padahal ada yang lebih mulia daripada ni yaitu nasihat dari orang-orang soleh, nasihat dari para ulama. Ini kisah pertama di antara 27 nasihat hikmah yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian bahasan man arada ayyadkhulal jannata bighairi hisab falyatub ila Allah taubatan nasuha. Hikmah yang ada di dalam kitab Taurat disebutkan bahawa man arada ayyadkhulal jannah hai sak mele tama surga bighairi hisab tanpa hisab. Arak sekik syarat bahasa. Nabi syarat falyatub ilallahi taubatan nasuha. Maka hendaknya dia betul-betul taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah mungkin apakah taubat yang pelungguh niki setiap jelo niki sudah masuk tidak kategori taubatan nasuhan? Karena kadang-kadang manusia ni ke angat-angat tain manuk. Tain manuk subul benang sekali ente nanti tiup isi angin nyat langsung. Kebiasaan dengan maran tu pacu nojok masjid. Nggih. Waktu sa susah. Emak dimen waharak kepeng lain tu nongkrong. Nah, munjangkeun di arak kepeng masjid tu nongkrong. Munjangkeun arak kepeng mall tu iktikaf. Lain. Maka kadang-kadang taubat tiang pelunggu niki apakah sudah masuk belum kategori taubatan nasuhan? Karena searan taubatan nasuhan itu merasa tersebut isi Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin 4 syarat dengan baru terkena taubatan nasuhan itu apabila memenuhi 4. Sak pertama Nabi tarku ikhtiyari zam. Ketika taubat langan sopuk dosa ni ke ia betul-betul taubat. Pokoknya ngamile gawe sama sekali. Betul-betul dan taubat. Ini kisah pertama. Sak kedua bahasan Imam Ghazali ayatuba min zambin qad sabaqa anhu misluh. Sak yen taubatin ni ke adalah dosa yang sudah dia perbuat. Sak sampun liwat. Nyesal. Nyesal nike termasuk daripada syarat taubat. Hak pertama tetu-tetu entan Nabi berniat untuk engkah gawe. Sak kedua taubat langan dosa-dosa sak sampun yen gawe.
sak ketelun nyesel atas napi dosa sak yen gawe. Sak keempat bahasa Imam Ghazali, ia bertaubat betul-betul karena Allah. Bukan karena misal bertobat lagu ya arak kena. Bertaubat ia kerisak nama baik, dia orang bertaubat. Bertaubat nggih ada yang sak teparan pacu isi dengan dia orang taubat. Harus dengan bertaubat ni ke betul-betul karena bermaksud ta'ziman lillahi ta'ala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baru utama kategori taubatan nasuhani ke apabila 4 kriteria ni ke arah oleh dengan mun masih kurang sikit doang dikman terkena taubatan nasuha. Mun wah 4 sanigi nggih nyesel ke gawe taubat engkah ke gawe sama sekali, wah ngedeng ampun tiba Allah Ta'ala betul-betul karena Allah Ta'ala, entah dosa sak kodek maupun apalagi dosa sak belik. Ingat laik wah mau Nabi ampes pau oleh remeneng oleh temuku kebon, ingat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laik kan yang ingat yang kode-kode laik karena Nabi ampes pau apalagi muneleh pau nula marek masih sita Nabi ingat Nabi pada beleh-lehang kecil batur-baturan lah. Maka mutwah tobat langan dosa nding apa sekedar dosa sak belik sak perlu tetaubatin. Bahkan dosa sak kodek ni ke wajib tetaubatin, ndak anggap remeh. Ndak anggap remeh. Arak sopo ulama ye bazan. Aznabtu zamban wa bakaitu munzu 40 sanatan. Gawe kesopok dosa dan nangis gara-gara dosa nu selama 40 tahun ke nangis. Coba sikit dosa piran 40 tahun nangis gara-gara sikit dosa. Mun terketua ni si murid ya Syekh Nabi sak dosa sak sampai 40 tahun dah nangis. Ye basen takut ke laun dik tampuni insyaallah taala. Adit sak bait perajahang wahai guru napi dosa ni ke maka membebasa lain suatu ketika arak batur ke ye bertamu juk balin kok kemudian muka masakan ikan laut beliangan tu lek Tanjung Karang ikan laut Tanjung Karang boleh beri beliangan tu ikan laut mempriapa ikan laut. Searan ikan laut kan ye keras sabun kan, ye keras bedin marah ikan-ikan tawar kan. Maka muka Nabi jamu isi ikan laut isim berdahar isim bekelor. Ketika setelah menu karena saya tahu bahwa ye keras gati ambun ikan laut nu lalu kojok tetangga ke samping kemudian mukbait tanah searah oleh julun tetangga. Ye bait tanah searah oleh julun tanah gesik. Mu ye isi kosokang iman Nabi temuin baru kesuruh Nabi biso iman adin sak telang ambun Nabi telang ambun amis ikan. Setelah nu baru ingat mau gesik saya baik baru nu kan gesik tetangga kan ngapa gesik lagi. Sedangkan tetangga kan wah kahara wah. Ya saya susah yang lalu sehingga aku menangis selama 40 tahun nangis. Coba ya Allah gara-gara arak gesik Nabi senggem. Coba ulama ni ke dosa mungkin haram. Mun tiang perlu remeh. Harus segera diikhlas. Segera diikhlas. Prekengan lalu jadi dengan paling menuntut mun idang perlu. Mun ulama dan marah ni saking sing khawatir napakah dosa sampai sekecil ni ke bisa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa. Maka searan taubat ni ke bukan hanya perkara taubat oleh dosa sabelik doang. Bahkan dosa sak kodek-kodek ni ke perlu Nabi taubatin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka barulah orang itu dikategorikan taubatan nasuha apabila ada 4 syarat nikah ada pada taubatnya. Maka munwah termasuk dengan nikah kategori taubatan nasuha, maka insyaallah era ketika terhisab dia termasuk orang-orang yang tidak perlu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung tamu surga ompol-ompolan, dia perlu teketuan, dia perlu susah dengan syarat taubatan nasuha. Nikah sak kedua ni. Kemudian sak keteluan bahasa man arada ay yakuna ghaniyan falyakun radiyan bima qasamallahu lah wa li ghairihi minal mal wal jahi wa ghairi zalik. Bahasa barang siapa yang menghendaki kekayaan falyakun radiyan bima qasamallahu lah wa li ghairihi minal mali wal jah. Hai sak mele sugih. Siapa orang yang menginginkan kekayaan, maka hendaknya dia ridha terhadap apa-apa yang sudah dibagikan atau menjadi jatahnya yang diberikan oleh Allah, baik dalam berupa harta benda maupun dalam berupa jabatan atau yang lainnya. Hai sak reda, hai sak ikhlas. Oleh mbembe sak memang sampun terjatahin isi Allah Ta'ala, maka yang tekican kesugihan isi Allah Ta'ala akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu. Sehingga orang-orang sak reda terhadap apa-apa yang sudah menjadi takdir Allah, ia nyaman hidup. Ia wah sak terkena tetu-tetu dengan sugih. Beduin 1 juta lagu rasen 1 miliar. Mbe ada bilik. Beduin dia 1 juta. Lagu rasa 1 miliar. Kan dia beduin 1 miliar, rasa 1 juta. Mbe kira-kira. Mbe kira-kira. Beduin 1 juta, lagu rasa 1 miliar. Beduin 1 miliar, lagu rasa 1 juta. Ni ke beda dengan sak reda kan dia dek reda. Tebeng 1 juta reda, maka rasen marak 1 miliar. Tebeng 1 miliar lagu dek reda. Tebeng 1 miliar milin 2 miliar. Tebeng 2 miliar milin 3 miliar. Tebeng 4 miliar milin 5 miliar. Terus di arah akhir. Maka dengan sak dek reda terhadap apa-apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, terutama dalam hal yang bersangkut dengan dunia atau jabatan, ibarat dengan sak bedak sak nginem air laut. Ini telang bedak setengah laut jadi 6. Isi telangan bedak lagu air laut, kira-kira telang bedak. Ini justru seri bedak. Ini ke permisalan dengan sak Nabi. Ndik puas isi mbembe sak menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Panjak, aku ciptaan kamu padanu untuk pada beribadah. Fala tal'ab. Maka ndak main-main. Kemudian aku membagikanmu daripada rizki fala tatma. Wah jatahan ke kamu pada rizki. Tidak perlu khawatir. Fala tatma, tidak pada rakus. Tidak pada rakus. Mendikan Allah Ta'ala in radita bima qasamtuhu lak. Mune pada reda terhadap bembe saya kepada bagian. Tebeng balik walaupun sederhana, pawon oleh luah kadu bedek, kamar mandi kodek beduit, balik arak sekamar reden lagi, arak dengan tebeng balik 2 tingkat 3 tingkat, mobil di arak tung parkir resi luwe lagu de rede.
Kira-kira mung ke malam be lebih nyaman tidur. Sak tekican balik sak kode atau sak tekican balik sak bertingkat-tingkat sampai mobil di arah tung pargi. Tentu dengan sak Nabi sak reda terhadap bagian langan Allah ni ke lebih tenang gitu. Lebih tenang iya. Mun kode balik narak sekama di arah-arah yang susah berembe pun isi ngerompang oleh Nabi, oleh pawon paling enggak nguni ne begang meong dia. Logo mun dengan balik terang ngunin parante doang maling wah dia padahal begang. Orang yang tidak ridha terhadap ketentuan Allah, ia pasti tersiksa. Nggih, ia pasti tersiksa. Dengan mama ndek reda atau dengan nina ndek reda berdua semama, maka sida jodoh keingas kaku, maka sida bulan, maka kendik kanca mantan kesalahin seandainya kancing ke Jawa mobil berdoing kau hanane wah bahagia mau paran diri minat takdir Allah Ta'ala. Maka dengan sak marak niga tersiksa hidup. Karena itu Allah mengatakan in radita bima qasamtuhu lak arihta qalbak wa badan. Munerede terhadap bembe sak memang sampu kejatahan oleh kamu wahai panjak kemendikan Allah Ta'ala arihta qalbak wa badana. Yak beng maatin metenang awak sehat. Dengan sak nerima nu sehatan. Insya-Allah sulit serup kan. Sulit serup. Paling enggak penyakit, pinang-pinang sekedik lah. Mun dengan sadik terima tebeng meni tebeng manunu ia becatan serup biasa. Ia becatan serup. Beduin memang Nabi. Balik luar biasa beduin. Beduin tiang kenalan arak dengan sugih, luar biasa isu sugih. Luar biasa isu sugih. Nggih. Lagu subhanallah. Ding kanggo kelor makanan saarak sia. Ding kanggo kelor makanan saarak sia. Kira-kira main jangan. Ya Allah, ndik main. Insyaallah semiliar rajin lagu ding kadu sia. Nang narak masakan dek kadu sia je. Berbe kemahal. Susah dia. Kandat berat-berat lalu pikiran teman. Rede-rede wah besak memang jatah langan Allah. Ia benda sehat. Ia benda sehat. Ni kadang-kadang setiap besak sugu lolek bantelan kepeng lelah pinang berkurang. Wah dia nane siwa 100.000 siwa 10 siwa bis kita. Susah orang yang tidak ridha mendikan Allah Ta'ala di dalam lanjutan nikah wa illam tarda bima qasamtuhu lak panjak munendek pada reda terhadap apa-apa yang aku jatahkan, apa-apa yang aku tentukan fawa izzati wa jalali, demi keutamaanku, demi keagunganku, demi kemuliaanku mendikan Allah Ta'ala la usallitanna alaika dunya tarkudu raqdal wahshi fil barri wa la yanaluka minha illa ma qasamtuhu lak. Demi keagunganku mendikan Allah Ta'ala menendik pada reda terhadap bembe sakwahya kepada tentuan oleh kamu pada, maka aku akan menjadikan dunia ni terperbudak isi dunia sehingga kalian berlari dari satu tempat ke tempat yang lain marah hewan buruan. Berembe permisalan hewan buruan tu tahu ndik man tedem tertembak belai, tu tahu terpanak, tu tahu terpetat, ndak ada ketenangan. Wala yanaluka minha illa ma qasamtuhu lak. Ujung-ujung mendikan Allah Ta'ala ya ai pada mau besak memang aku jatah. Mun sejelo ni arak sepiring memang jatah hilangan aku mendikan Allah Ta'ala keliling dunia ni PT 2 piring dah mungkin pada mau menulah daripada bentuk daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hai-hai sak mile sugih
mendikan Allah Ta'ala di dalam Nabi kitab Taurat, hendaknya dia ridha terhadap apa-apa yang memang sudah menjadi bagian sak sampun ketentuan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man arada an yakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'an basin. Hai sak mele, selalu siapa orang yang menginginkan selalu bersama Allah, hai sak mele selalu bersama Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan rame maupun dalam keadaan sepi, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, hai sak mele selalu bersama Allah, maka hendaknya basin falyakun khasyian, hendaknya dia selalu menjadi hamba-hamba sak khusyuk, sembahyang khusyuk, zikir khusyuk, gawe amal soleh khusyuk. Maka dengan sak khusyuk ni ke, dia adalah orang-orang yang selalu tidak pernah terlepas dari Allah. Dengan selalu bersama Allah, nikah adalah dengan khusyuk. Maka para ulama lain mbembe yang gawe ibadah selalu dalam keadaan khusyuk. Imam Zainal Abidin nikah munwah selesai wudu ni langsung pucat. Marak dengan yak mati ni, marak dengan yak meninggal, pucat kuning, sampai terketua ya imam. Maka dia pelungguh setiap dia selesai wudu selalu dalam keadaan pucat, marak dengan yak meninggal, dia sakit atau beremuk. Maka beliau menjawab, tahu kendik, setelah ni saya akan berhadapan bahasa. Setelah keberwuduk ni saya akan berhadapan. Yang berhadapan kan Allah Ta'ala. Maka itulah yang membuat aku seperti ini. Oleh karena ni kaya bahasan para ulama, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Hai sandai khusyuk oleh dalam wudu, ndak harap khusyuk oleh sembahyang. Dia menuduk dia baniai. Mu kira-kira mu nak sembahyang, mu nak nangis benar. Kemungkinan tentu nangis, dia tangis hutang. Atau dia tangis susah. Orang kalau mau khusyuk di dalam solatnya, hendaknya dia khusyuk di dalam wuduknya. Man lam yakhsha fi wudu'i lam yakhsha fi salati. Orang itu enggak akan pernah bisa khusyuk di dalam solatnya kalau di dalam wuduknya tidak khusyuk. Berbentan khusyuk di dalam wuduk, ya basuhannya harus sempurna, besak wajib, besak sunnah, doa-doa sak tanjuran kerjakan. Ini ke salah satu bentuk kekhusyuan di dalam berwudu. Mun wa khusyuk oleh dalam wudu, insyaallah ketika nanti sembahyang ni ke insyaallah seandainya misal 4 rakaat, pasti di dalam 4 rakaat ni ke ada tempat dia khusyuk kepada Allah. Mun wa khusyuk, wah subhanallah. Engkau ulama lain jamaah mun mele tes khusyuk, kanggo dicobaan ibarat oleh balin masing-masing, ndak oleh masjid je. Mun mele tes khusyuk si ulama lain, empoh dia anak jari. Nenek sembahyang kanak, bejorak nyurak sekeras-keras. Mungkin dek dengah mepadeng raos nyurak nyerik jak berarti khusyuk. Berarti engkau khusyuk. Mungkin itu sembahyang dah. Menun kanak-kanakan wah kepikiran bares engkau sembahyang hai ngipi anak dia jereh bares. Wah pikiran dia langan sembahyang. Menulama lain isim tes khusyuk jamaah. Isim tes khusyuk. Suruh ente anak nyurak bejorak wah. Bares mundik dengah jak. Mundik dengah suarin anak jarin bejorak sak nyurak berarti khusyuk. Berarti ya khusyuk.
Angkat masih keberatan isi kanak-kanak kodik sa berjorak. Berarti dia dosa. Berarti dia dosa. Sibti Rasulillah Sayyidina Hasan radhiyallahu an waktu sembahyang oleh dalam balin. Tiba-tiba kebakaran. Bis dengan oleh luah kena ya sibta Rasulillah, cucun te Rasulullah. Api ni ke api sugul. Sama sekali dia arak sugul Sayyidina Hasan. Sama sekali dia arak sugul. Sampai padam api ni ke. Dia arak sugul. Akhir orang-orang di sekitar ni ke berfikir wah ninggal wah Sayyidina Hasan. Ketika api ini sudah padam, beliau keluar tanpa merasa bahwa ada apa-apa. Maka sugul-sugul arah apa jak semeton, maka daripada kumpul julun balin dia. Ya wahai cucunya Rasulullah, ia kebakaran gending. Lelah tengempoh baru, paran bayi pelungguh sampun wah lengas wah. Maka Nabi basen Sayyidina Al-Hasan. Dek dengah napi-napi soal baru jangken tiang sembahyang sampai tiang sembahyang dek tiang hidup napi-napi, dek tiang dengah napi-napi jangken tiang sembahyang. Kebayang lai waktu gempa ni ke sembahyang tergerikang sekedik dah wasu ni ngeloncat je. Padahal larak teruk liwat. Ngapa gempa? Saking trauma bahkan lain tan Nabi, lain tan sujud. Marak dengan saya pelain soal siap-siap bareng mun tergerikang yang loncat langsung paling julud. Maka saya bahasa barang siapa yang pingin selalu bersama Allah, hendaknya dia menjadi orang-orang yang khusyuk dengan khusyuk. Kemudian bahasa man aradal jannata fid dunya wal akhirah fa alaihi bis sakhawah li anna as-sakhiya qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Bahasan di dalam kitab Taurat, hai sak mele surga oleh dunia kanca akhirat. Hai sak mele surga dunia kanca surga akhirat. Man aradal jannata fid dunya wal akhirah fa alaihi bis sakhawati. Hai sak mele surga dunia akhirat, maka hendaknya dia menjadi orang yang dermawan. Hendaknya dia menjadi dengan saklum. Li anna sakhi qaribun ilal jannah. Karena searan dengan lume ni ke dekat kanca surga. Ba'idun minan nar, jauh langan neraka. Dengan saklume ni ke nggih dekat kanca Allah mendikan Rasulullah, dekat kanca surga, dekat kanca manusia. Sebalik dengan sak pelit, dengan sak medit, jauh langan Allah, jauh langan manusia, dekat kanca neraka. Dengan dermawan, dengan lume, dekat kanca Allah, dekat kanca surga, dekat kanca manusia. Bembe dengan sugih mun loma terdemenin dia demen ndak wah sugihan pas-pasan lagu si loma subhanallah demen dengan terdemen ni si dengar ni ke adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala pun senang sama dia, dekat dengan surga. Lagu berembe-berembe kesugih dengan mun pelit medit kira-kira terdemen ni si dengar. Ukuran yang terpesilak pun ni terpaksa dengar. Ni doang munanu ni. Mun begawe enggak doang, ala kadar doang sinjamu tu ni. Padahal kebelik balik apa-apa selendang.
lagu mun begawe mun roah enggak kanduk kelak kelor jadi penggantiin bebalung. Searan dengan pelit medit ni, dia jauh dari manusia, buktinya dia jauh dari Allah. Dekat kancing neraka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kenapa ni berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat penakut dan sifat pelit. Karena pelit ni tidak akan menambah harta benda seseorang. Ane saya pelit rem mewah tean harta benda dengan apa ya berumbuk. Justru beng susah mana? Semakin susah. Nge malik tepe susah. Dia harap demenin di dengan serius susah. Tekelelein tersenyumin di dengan karena ia dikadu mobil. Lagu kesekat berbeng ya, masya Allah, luar biasa. Ini dengan Nabi pelit. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi unin sifatin di dalam Nabi kitab Syama'il Muhammadiyah ni ke Rasulullah ni ke ajwadu minar rihil mursalah. Rasulullah ni ke saking lama, bahkan lebih lama langan angin yang tiang pelunggu hirup setiap detik ni. Saking lama. Coba berembe ke lama angin ni wah tagih bulanan. Sampun tu tagih bulanan. Seandainya dia berbayar sekali ni 10,000 baik. Sejelo mu pira isa debayah. Dia harap dengan berdua balik ni si bayar angin doang. Si lama angin ni. Lagu berembe sinta sifatin Rasulullah. Rasulullah ajwadu minar rihil mursalah. Rasulullah lebih lama langan Nabi. Angin yang tiang pelunggu hirup ni. Saking lama Rasulullah. Mun umat pelit dia ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dengan tipa Rasulullah, ya Rasulullah, tiang jauang dah hadiah niki Rasulullah, terjauang gandum. Mun dengan laik kadun plastik dengan apa nenten kadun plastik. Kadun napi jeluang ni ke kulit ni ke kadun. Ya Rasulullah, niki hadiah untuk pelung. Gandum enggak niki Rasulullah. Rasulullah tahu bahwa orang niki orang yang dengan apa dengan suge, orang biasa-biasa. Maka Nabi mendikan Rasulullah hendak anteh juga. Anteh juga. Taman Rasulullah di dalam gedeng tumpah ulik sugul langan gedeng Nabi jauang daripada kantong sabar. Baru pelungguh beng tiang hadiah makin tiang beng dah hadiah terima. Maka cemuh alhamdulillah ni tebeng ke gandum, tebeng ke beras sisi Rasulullah. Datang tiba balin gedeng bahagian sampeang tiba sebini ang alhamdulillah tebeng ke hadiah. Ni harus saya clean ni. Gandum ni beras ni Rasulullah berbeng ni harus clean. Ndak campur ikan je beras gandum salain. Maka ketika tumpah ternyata dengan apa gandum sanapi sara ternyata emas. Ternyata emas. Beras terbalas isi emas. Bukti daripada bahwa Rasulullah sangat silum. Menarak dengan lumbar tipa Rasulullah. Rasulullah dia arak sebia ukuran misalnya dengan manggil. Dia arak sebia torong Aceh tiang Rasulullah. Mun enten arak oleh gedeng Rasulullah. Bait arah oleh tenten tu bari aku bayar. Marak ni ke model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun enten arak oleh gedeng berbahasa nak bait oleh pekan dulu bari aku bayar. Tangguhang aku mendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking lumen Rasulullah manusia yang tidak pernah menolak untuk diminta. Menun tendengin, menun berbeng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sak milik surga dunia, berbentuk surga dunia dengan sak lumen ni ke tenang. Tenang hirup. Bahkan ukuran munarak maling
Dengar di si maling si fulan ni yelo mikir-mikir. Munarak balen dengan ni beb paling ini si pelit dia na. Apa-apa bud paling wahti rugi wahti apa-apa. Ukuran terkerjain doang hirup. Terkerjain doang mun dengan sak pelit no. Sengsara oleh dunia ukuran kembali jadi inceran dengan jadi kebencian orang. Maka hayai samile surga dunia kanca akhirat hendaknya dia mempunyai sifat dermawan. Karena saran dengan dermawan dekat kanca Allah, dekat kanca surga, jauh oleh neraka, dekat kanca manusia. Dengan sak pelit jauh langan Allah, jauh langan surga, jauh langan manusia, dekat kanca neraka. Kemudian yang terakhir mungkin sebagai penutup. Kemudian yang terakhir basan man arada ayyakuna lahu badanun sabirun wa lisanun zakirun wa qalbun khashi'un fa alaihi bi kasratil istighfar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Hai basan hai sak mele awak sabar. Nggih. Lisan selalu berzikir, terhitung selalu berzikir. Atin selalu dalam keadaan khusyuk. Fa'alaihi bikasratil istighfar. Maka hendaknya dia memperbanyak istighfar. Karena salah satu nikmat sak paling belik ni ke jamaah. Nikmat sak paling belik ni ke adalah lisanan zakiran wa qalban syakiran. Lisan sak masih tekican berzikir, kanca ati sak tahu bersyukur. Ini ke nikmat paling belik. Ukuran yang berdui apa-apa ukuran. Selaman sak dua ni ke masih arak, ni ke adalah harta benda sak paling belik. Yang tutup isi sebuah kisah yang terjadi di zaman Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham niki seorang ulama, waliun min awliyaillah. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham niki berjalan di sebuah pasar. Tidak jauh daripada jalanan pasar niki arak sopok dengan ndik mbedoi ima, ndik mbedoi naik, ye buta. Terus awak nika dipenuhi oleh penyakit kusta. Tapi bahasa Sasak penyakit kusta. Penyakit belang, penyakit belang. Atau penyakit sak nyumpak nu ni. Penyakit nyumpak nu. Penyakit kusta kan. Penyakit kusta. Maka orang niki sambil berteriak mengatakan alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat yang agung, wa atayahul jasimah, dan pemberian yang sangat luar biasa. Yuni ucapan Imam Ibrahim bin Adham di kejauhan mendengar teriakan nika. Akhir beliau samperin dengan nika. Penasaran. Ia lengkap soal. Nabi malik coba. Iman dia arah. Naik dia arah. Mata buta. Kulit penyakit kus. Secara pandangan tiang pelunggu, tazab wah dengan ni ukuran mun penggita tiang belum aja apa jaga dusun wa tazab wah dengan. Maka orang ni kibas penasaran Sayyidina Ibrahim bin Adham. Beliau menghampiri orang tersebut dan bertanya, ya fulan, assalamualaikum. Maka berjawab dengan niki, waalaikumsalam ya Ibrahim. Tinjot Imam Ibrahim bin Adham, dia kuah kenalan kan je dengan ni, bilangan tahu. Padahal dia buta. Pertama kali dia berdaya. Maka berketuan bilang ada tahu tiang.
Dia tuah bayak berkenalan. Apalagi pelungguh ni kiat buta. Maka Nabi menjawab, ya Ibrahim, ma jahiltu syai'an munzu arabtullah. Ibrahim, tidak ada yang tidak aku ketahui di atas dunia ini setelah aku mengetahui daripada Allah. Dikenal oleh dunia ini setelah kekenal Allah. Ma jahiltu syai'an munzu arabtullah. Selapuang yang kenal. Onggih semeton. Muyak berketuan dulu. Ikan beriman dia. Ia pelang. Ikan benaing tu. Ia pelang. Ikan be penantang dia. Ia buta. Ikan be kulit dia. Ia penyakit kusta. Mbe entah ada berdahar. Beliau mengatakan Allah menitipkan rezeki di setiap orang yang melalui jalan ini. Orang-orang ni menyuapi aku dengan makan. Jadi setiap dengan sak liwat ni tersuapa ni sedang suap. Mun marak ni semeton. Nabi unit berdoa baru. Nabi unit mengucapan alhamdulillahi ala ni'amil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat yang paling agung, pemberian yang luar biasa. Bisa kena nikmat sak paling agung. Bisa kena ada pemberian sak luar biasa ni ke. Sedangkan dia berdua naik, dia berdua ima penantang debu de kulit de kusta. Dia berdua napi-napi. Maka Nabi jawaban daripada dengan ni ke, ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Alam yubqi li lisanan zakiran wa qalban khashian wa qalban syakiran. Ya Ibrahim, alam yubqi li lisanan zakiran. Wahai Ibrahim, bukankah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan aku lisan yang mampu berzikir, wa qalban syakiran, dan hati yang mampu bersyukur kepada Allah. Fa ayyun ni'ma a'zamu min hazi. Maka nikmat sak paling agung selain daripada dua nikmat. Maka takjub langsung Sayyidina Ibrahim bin Adham. Dia arak nikmat sak paling agung. Maka bahasa nulik deriki, hai-hai sak mele tekican daripada badan sak sabar, lisan sak berzikir, hati sak khusyuk, hendaknya dia memperbanyak memohon ampun kepada Allah dengan cara mendoakan daripada sesama hamba Allah yang beriman. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini kan daripada lupa setiap Nabi berdoa. Karena apabila doa khusus untuk tiang pelungguh ndek ijabah si Allah, maka sebab daripada pelungguh doang daripada dengan sak beriman, pelungguh termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin niki pengajian tiang pelungguh pada kesempatan niki, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dinukil pada kitab niki membawa keberkahan bagi tiang pelungguh. Dan mudah-mudahan napi-napi yang tiang pelungguh dengar, baik niki firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para ulama, perkataan para hukama, menjadikan ibrah pelajaran bagi tiang pelungguh, menjadi motivasi tiang pelungguh di dalam beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adin tiang pelungguh selalu menjadi hamba-hamba yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya niki yang bisa tiang sampaikan. Lain waktu, lain kesempatan, mudah-mudahan tekican berkumpul kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama tuhibbu wa yuhibbu waj'alna ya Rabb minal muhibbin fihi wal mahbubin ladayh. Allahumma ahyina mu'minina ta'iin wa tawaffana muslimina ta'ibin. واجعل لنا يوم الفزع الأكبر آمين واجعل لنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واهدنا على صراطك المستقيم ونجنا بعفوك من العذاب الأليم وادخلنا برحمتك في جنات النعيم.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min batnin la tashba' wa na'udzubika min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.